kakak sakitnya 2016, udah 4 tahun lebih lah ya. Umur anak pertama 5 bulan. Jadi semenjak itu udah sakit-sakitan, saya berobat ke kampung. Terus baru tahu kakak kenanya gimana Pak? Langsung tahu ketika dia mengeluh 6 bulan sering sakit kepala. Saya langsung bawa ke Cuk Mutia. Jadi di situ dicek ada sesuatu di otak kecil. Terus baru tahu kakak kenanya gimana Pak? Langsung tahu ketika dia mengeluh 6 bulan sering sakit kepala. Saya langsung bawa ke Cuk Mutia. Jadi di situ dicek ada sesuatu di otak kecil. Dari situ saya langsung berobat ke Banda Aceh. Ngecek MMI semuanya sama juga, ada juga di sesuatu di otak kecil. Saya ragu, saya lanjutkan ke Medan untuk mengecek pastinya. Di Medan juga sama, hasilnya ada sesuatu di otak kecil. Setelah pulang dari sana, saya tidak ambil tindakan langsung bedah. Saya berobat kampung selama 2 tahun. Itu semua apa yang dibilang sama orang saya lakuin. Jadi sampai benalu kupi, kayu bajakan semua itu pernah saya kasih, batu landak, semua ramu-ramuan. Setelah itu semakin 2 tahun itu semakin parah. Saya bawa ke rumah sakit Zainal Abidin, pemasangan selang otak. Jadi dipasang selang otak yang tembus ke perut, ketika ada cairan di kepalanya akan keluar lewat urin. 6 bulan kemudian selang otaknya macet, habis itu dibongkar kembali. Berarti 2 kali pembongkaran di bagian kepala, 2 kali. Setelah 6 bulan kemudian istri pun sakit parah. Makanya kami mengambil tindakan operasi pembedahan bagian belakang. Setelah dibedah, tidak bisa pengambilan penyakitnya karena penyakitnya udah nempel dengan batang otak. Setelah itu tanpa dipasang tempurung batok belakang, karena batok belakang udah terinfeksi, udah tidak bisa digunakan lagi. Jadi batoknya belakang udah saya tanam di kampung. Jadi perjalanan perobatan kakak gimana Bang? Pengobatan kakak apapun saya jual, ya. Apa yang ada, ya apa yang saya miliki saya jual. Kalau yang namanya bantuan khusus saat ini belum ya, cuma dari orang-orang IG yang membantu kampung ala kadar, alhamdulillah juga. Dulu awalnya kakak sama abang kerjanya apa? Kak Fitri seorang bidan, Bang Pun seorang perawat. Saya kerjanya di dinas kesehatan, Mbak Fitri kerjanya di rumah sakit. Jadi kenapa Bang kok bisa lepas dari kerjaan Bang? Karena saya pengobatan, karena berobatnya jauh, sekitar 6 jam atau 7 jam. Saya asal dari Losmawe, berobatnya di rumah sakit besar yaitu Banda Aceh Zainal Abidin. Perjalanannya 7 jam, bahkan saya berbulan-bulan di rumah sakit. Pernah saya 2 tahun di rumah sakit tidak pulang-pulang. Saya pun nggak enak dengan pekerjaan, saya mundurkan diri. Jadi biaya kebutuhan sehari-hari gimana Bang? Kebutuhan sehari-hari dibantu dari keluarga Fitri, alhamdulillah, dan dibantu dari keluarga saya. Makanya saya selalu berdua untuk mencukupi. Ya. Kenapa ada yang bertanya kenapa selalu berdua? Karena pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai, makanya kami selalu berdua. Jadi sekali perjalanan berobat kakak itu berapa habis? Itu nggak tahu, karena kayak ke Medan itu kita harus sewa rumah, karena kemo itu kan tidak ditanggung. Jadi perjalanan lumayan lah. Kalau ada duit saya berobat, kalau tidak ada duit Fitri saya tinggalin di rumah.
Tunggu saya ada duit baru kita berobat lagi. Saat ini kerjaan abang? Saya tidak bekerja ada 2 tahun. Udah 2 tahun kerja bang. 2 tahun saya tidak bekerja, 2 tahun setengah lah. Jadi sekarang tempat tinggal gimana bang? Tempat tinggal nggak ada, saya tinggal di tempat mama ya, sebentar Sampai saat ini juga bang. sampai saat ini. Jadi anak anak kan bang ini kan ada yang kembar, bagaimana mengurus anak, bagaimana mengurus istri bang yang sedang sakit bang. Alhamdulillah ya, semenjak ada lahir si baby, alhamdulillah ada dalam saya rezeki, makanya ada yang membantu saya saat ini. Nah, kalau sendiri saya jujur tidak sanggup juga ya. Tapi alhamdulillah ada yang membantu saat ini, ya, menggantikan pokok atau sebagainya. Siapa yang membantu? Kak Ijah, ini ibu. Oh, iya. Siapanya bang gimana? Ini saudara si Fitri membantu, alhamdulillah ya, karena ada si baby. Apa harapan abang? Harapan abang ke depannya gimana? Rencana saya seandainya ada itu, saya mengganti tempurung belakang. Ini kan setelah lebaran saya akan membawa dan mengecek apakah penyakitnya masih ada di dalam kepala si Fitri atau tidak. Seandainya tidak ada lagi, saya akan menggantikan tempurungnya supaya si Fitri bisa tidur ya. Sekarang posisi tidurnya dengan jidat, karena di samping selang otak, di belakang tanpa tempurung. Jadi tidurnya terlengkup dengan jidatnya 24 jam. Ini selama 4 tahun, Pak Habib juga menilai abang sudah sangat sabar ya dalam merawat istri dan motivasi abang sendiri. Walaupun tidak sabar, saya membuat apa ya. Walaupun saya mau buat tindakan atau apa, itu tidak ada gunanya ya. Yang hanya sabar, menunggu, saya yakin Allah pasti akan menolong saya. Jadi keseharian abang menyemangati kakak itu seperti apa bang? Dia Supaya pernah kakak putus sehat. asa ya. Dia karena sakit yang luar biasa. Dia pernah minum racun. Tapi setiap penyakit pasti ada obatnya ya. Saya selalu semangatin dia ya. Berjuang pasti sembuh. Setiap sesuatu pasti ada obatnya. Saya pasti akan usahakan ya. Kemanapun saya usahakan ya. Apapun itu bang. Apapun. Niat saya pun cuma itu ya. Kalau ada bantuan atau apa, bawa pasiennya operasi aja. Itu aja. Walaupun orang menilai saya, keinginan saya cuma satu ya, dioperasi, di peneng atau apa ya. Dikasih fasilitas yang wajar gitu aja. Oke bang, cerita ketika kakak hamil gimana tuh? Ketika kakak hamil, Bang pun tidak tahu ya. Tidak tahu rencana akan dilakukan tindakan operasi pengangkatan penyakitnya. Bang pun udah konsultasi sama dokter dan akan dilakukan tindakan operasi. Tiba-tiba Mbak Fitri hamil. Hamil pun udah mencapai 6 bulan. Jadi dokter pun tidak bisa mengambil tindakan karena akan mempengaruhi janin. Ya, Bang pun juga terkejut. Itu seandainya tahu 1 bulan 2 bulan, Bang pun tidak akan kasih karena dia konsumsi obat yang luar biasa, akan takut pada janinnya bermasalah. Makanya dikonsultasi, dokter bilang saat disuruh tunggu sampai 7 bulan. Ketika sakit parah akan di SC secepatnya. Itu tiba-tiba Bang pun tahu 6 bulan. Bang pun tidak ada riwayat kembar dan istri tidak ada riwayat kembar, tapi Allah menitipkan bayi kembar kepada kami, jenis kelaminnya cewek.
Makanya ketika itu Bang pun terkejut hamil si Fitri dan terkejut dengan bayi kembar. Tapi alhamdulillah itu anugerah dari Allah.